Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Darul Ilmi rahimakumullah, wabil khusus para ketua pengurus masjid, para imam, para ustaz, para tuan guru, para muazzin dan jamaah yang hadir di majelis yang berbahagia ini. Mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, yang sesungguhnya hari demi hari kita selama hidup di muka bumi ini terus berada dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebagai seorang yang beriman, yang percaya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa alam ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ini tidak berdiri sendiri, tapi dia digerakkan oleh zat yang maha mulia. Bahkan kita sendiri pun tidak dapat menentukan apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya kita hendaklah selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ulama berkata, sekurang-kurangnya orang bersyukur itu lafaz yang paling rendahnya itu adalah dengan melafazkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi syukur yang paling besar itu adalah kita membawa semua kurnia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari pula sama-sama kita kirimkan salam sejahtera untuk Nabi kita, Nabiur Rahmah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita melanjut kepada kajian tafsir Al-Quran Karim ataupun muzakarah ataupun majlis tausiah kita berkaitan tafsir Al-Quran Karim yang kita rujuk berdasarkan kitab Tafsir Jalalain, buah karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, maka bersama ini mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah sebagai pembuka majelis kita, yang kita harapkan mudah-mudahan dengan rahmat Allah, izin Allah, karamah dari suratul Fatihah itu Allah memberikan bimbingan, taufik serta barakah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari yang berbahagia ini kita akan masuk kepada surah baru, yakni surah
Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini dijelaskan bahwa dia termasuk di antara surah-surah yang diturunkan di Madinah. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah dari Makkah Al-Mukarramah. Jadi dalam Al-Qur'an Karim itu secara umum surah-surah ataupun ayat-ayat Al-Qur'an itu terbagi dua tempat turunnya itu. Masyhurnya begitu. Ada ayat itu ataupun surah itu diturunkan di Makkah. Ada ayat ataupun surah yang dia diturunkan di Madinah. Maka di dalam ilmu Al-Qur'anul Karim, ayat ataupun surah-surah yang diturunkan di Makkah disebut Makkiyah. Kemudian yang diturunkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Jadi dua tempat ini adalah tempat populer, tempat utama di mana terjadinya peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan sebagai surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu dalam bahasa kitanya sapi betina. Kebetulan di dalam surah Al-Baqarah ini ataupun surah ini yang kita bahas ini terdapat satu kisah tentang sapi betina. Nanti insya Allah panjang umur kita akan sampai tentang bahasan itu pada pertengahan juz 1 dalam surah Al-Baqarah itu. Hadirin bahagia, awal ayat pada surah Al-Baqarah ini adalah merupakan huruf ataupun kalimat yang berbentuk 3 huruf. Jadi dia bukan kata-kata. Kalau bahasa kitanya bukan kata-kata. Maka di sini disebutkan dalam kitab beliau, dalam kitab tafsir beliau Jalalain itu disebut alif lam mim, bahwa Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik, bahwa sesungguhnya alif lam mim itu adalah Allah sajalah yang tahu apa maksud dari artinya itu. Jadi kalau kita mau aman, inilah mungkin bahasan tentang alif lam mim itu yang paling aman bagi kita, karena kita tidak tahu maksud hakikinya alif lam mim itu. Bahasa kita tidak tahu, sebab dia bukan merupakan kalimat bagi kita. Tapi bagi zat yang maha mulia kita tidak tahu apa maksudnya. Jadi cara tengah-tengahnya untuk mendefinisikan maksud alif lam mim itu, sebagian besar ulama ahli tafsir menjelaskan dengan kata-kata Allahu a'lamu bimuradihi. Tuhan sajalah ataupun Allah sajalah yang maha tahu atas maksud apa tentang kalimat itu. Jadi kalau dia menggunakan huruf alif lam mim, ini kan dalam istilah ilmu Quran disebut al-huruful muqatta'ah, huruf yang terputus-putus itu. Dia bagi kita tidak merupakan kata-kata karena kita tidak tahu maksudnya apa. Kalau umpamanya berbentuk kata-kata yang bisa kita mengerti seperti zahaba umpamanya, ataupun akala ataupun masaha, itu kan paham kita. Akar katanya zahaba fi'il madhi istilahnya, akala fi'il madhi, telah makan seseorang, zahaba telah pergi seorang laki-laki, zahaba ya zahabu zahaban dan seterusnya, fa'ala yaf'alu dan seterusnya itu. Tapi kalau alif lam mim ataupun qaf lam nun dan seterusnya, alif lam ra, kita tidak tahu karena dia bukan merupakan kata-kata bagi kita. Tapi zat yang maha mulia, sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan kita yang telah lalu, bahwa dalam kaidah bacaan pun walau dia bukan merupakan kalimat, oleh karena dia termasuk dalam ayat di antara ayat Al-Qur'an Karim, maka tertibut tilawah ataupun teknik membacanya itu wajib menggunakan
cara baca sebagaimana ayat Al-Quran yang lain. Jadi dulu kita contohkan bahwa kalau ada orang baca Quran lalu dia dapat makro, umpamanya surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam itu kan bermula dengan satu huruf nun gitu, maka dia wajib membaca nun itu dengan kaidah tajwid sebagaimana mestinya membaca. Jadi kalau dia membaca dengan tartib tilawah ataupun cara taghannum, maka dia wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wama yasturun. Begitu juga dengan alif lam mim yang sekarang kita ketemu. Maka kalau kita membaca dengan kaidah tilawah, kita wajib membacanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Begitu bacanya. Baru kita sambung Zalikal kitabu la raiba fihi, dan seterusnya. Hadis bahagia sebagaimana dimaksudkan pada tafsir beliau, bahwa beliau menyatakan Allahu a'lamu bimuradihi atas kalimat alif lam mim tadi. Lalu pada ayat berikutnya, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam kaidah membaca Al-Quran Karim itu, dalam kaidah ilmu tajwid maksud kami, ada di sini titik tiga. Titik tiga ini ada dua, jadi satu pada la raib, yang satu lagi pada fihi. Maka kaidah membacanya adalah kita berhenti pada salah satunya. Contoh kata kalau mau berhenti ya, maksudnya zalikal kitabu la raib, boleh juga. Atau kita membacanya zalikal kitabu la raiba fihi. Atau kalau kita mau wasalkan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi disambung. Itu kalau lebih selamatnya. Kalau ayatnya ini pendek, napas kita sampai disambung. Itu dari segi tata cara membacanya. Lalu di sini zalika, beliau menjelaskan zalika itu ai haza. Zalika itu sebenarnya kan kata tunjuk. Kata tunjuk menunjukkan ada jarak antara kita dengan benda itu. Contoh kita menyebut itu, dan seterusnya. Tapi kata beliau dalam kitab tafsir beliau, zalika ai haza, maksudnya ini dia. Kenapa menggunakan kata tunjuk? Itu. Beliau beralasan bahwa menggunakan kata tunjuk itu untuk menunjukkan betapa besar dan agungnya Al-Quran Karim. Nah ini dia. Jadi Al-Quran Karim itu agungnya itu bukan sekedar agung pada sisi manusia, bukan. Pada semua sisi alam, Al-Quran itu memang agung. Bahkan Al-Quranul Karim itu pernah di antara awal-awalnya turunnya, ketika Nabi SAW masih proses menerima wahyu, Al-Quran itu pernah didengarkan kepada bangsa jin selain kita ya. Maka jin itu berkata, kami sungguhnya telah mendengarkan satu bacaan yang penuh keajaiban. Apa maksud jin itu? Dia mendengar satu kalimat-kalimat ataupun ayat-ayat yang penuh pesona. Pesona Al-Quran ini luar biasa. Sebagaimana kita juga dapat melihat dari Al-Quran Karim, bahwa pesona Al-Quran itu karena memang dia turun dari Allah Subhanahu wa taala, pesonanya tiada tara. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang silam, bahwa Al-Quran itu al-mu'jizu syu'ra. Jadi yang melemahkan, mengalahkan syair-syair itu. Walau Quran sebenarnya bukan syair. Al-Quranul Karim wala biqauli wa ma huwa biqauli syair. Jadi Quran itu bukan syair, walaupun kehebatan
ayat demi ayat Al-Quran, keagungan susunan, uslub bahasanya dan seterusnya itu sangat tinggi. Tapi Quran bukan syair. Qalilan ma tu'minun. Cuma kata Quran Karim, walaupun sudah dijelaskan bahwa Al-Quran Karim bukan syair, tapi sedikit yang beriman, yang percaya bahwa Quran itu bukan syair. Atau sebagaimana kita jelaskan juga kemarin, bahwa dengan keagungan ayat-ayat Quran Karim itu, katakanlah kita berdoa ataupun memintakan kesembuhan untuk seseorang dengan wasilah keagungan Al-Quran Karim, baik melupakan suratul Fatihah ataupun surah Qul a'udzu birabbil falaq ataupun surah Yasin dan surah-surah yang lain, kemudian sembuh orang itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka Quran tidak bisa disebut sebagai ucapan mantra ahli dukun. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Jadi Quran itu bukan mantra-mantranya dukun-dukun, tapi sayang sekali sedikit yang mengingatnya. Qalilan ma tadhakkarun. Akan tetapi Quranul Karim tanzilun min Rabbil Alamin, akan tetapi kitab suci Al-Quran ini turun dari Tuhan semesta alam. Jadi Allah sendirilah yang menurunkan Quran. Dia juga yang memberikan keagungan dan karomah pada Quran. Dia juga yang memberikan kesembuhan orang-orang yang berdoa dengan wasilah Al-Quran. Banyak orang yang berdoa dengan wasilah Al-Quran. Banyak orang yang memintakan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Al-Quran Karim. Sebagai seorang yang beriman, kita disuruh meminta pertolongan kepada Allah, bahkan mencari wasilah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dekatkan diri kita kepada Allah. Dan salah satu wasilah yang paling masyhur itu adalah dengan Al-Quranul Karim. Jadi dengan Quran ini, orang yang berdoa, orang yang memohon hajatnya ataupun yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah keagungan Al-Qur'anul Karim. Zalika ay hadzal kitab. Al-kitabu yani Al-Qur'anul Karim. Di sini kan lafaznya zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini yakni al-kitab yakni alladhi yaqra'u Muhammad. Kitab yang mana maksudnya? Kitab yang dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu. Itu kitabnya. Kitab apa itu? Kitab la raiba fihi, yang di dalamnya tidak ada keraguan. Bahkan di sana di dalam teks aslinya itu kitab tafsir itu menyebut la raiba fihi la syakkum fihi. La raiba fi, tidak ada keraguan, la syakkum fihi, tidak ada sakwa sangka. Bahasa Indonesianya sakwa sangka itu kan keraguan yang lebih mendasar sebenarnya. Ragu-ragu masih biasa, tapi sakwa sangka lebih dalam lagi sebenarnya dari keraguan. Ada was-was terhadap itu. Ini sebenarnya benar tidak Al-Quran ini dari Allah, atau ini benar tidak wahyu Allah, atau ini sebagai ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu kan menyebutnya bisa jadi Al-Quran itu kata-kata dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk membantah itu, fakta sejarah menyebut bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca tulisan dan tidak bisa juga menulis bacaan. Tidak bisa karena beliau ummi. Di mana zaman dulu itu beliau memang ya tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca. Tapi tidak bisa membaca tulisan dan tidak bisa menulis bacaan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu satu keistimewaan. Jangan salah memahami. Kalau kita orang zaman sekarang, katakanlah kita menyebut kita zaman modern, kalau kita tidak bisa membaca ataupun kita tidak bisa menulis bacaan, itu satu kelemahan. Tapi untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut beliau tidak bisa menulis bacaan atau tidak bisa membaca tulisan, itu adalah satu keutamaan. Sebab apa? Di kemudian hari sekiranya Nabi ternyata pandailah menulis bacaan-bacaan,
Beliau bisa juga membaca tulisan-tulisan. Ini akan menjadi dalil bagi orang-orang yang tidak beriman bahwa ya benar bahwa Al-Quran yang dibaca Muhammad ataupun Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat itu seperti Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, itu didakwa ataupun dinyatakan oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai buah karya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya. Oleh sebab itu beliau memang sengaja dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang ummi, yang bahasa umumnya lebih kurang ya yang tidak bisa membaca tulisan. Bukan tidak bisa membaca, tapi membaca tulisan. Kalau beliau disebut tidak bisa membaca secara umum, secara general maksudnya, tentu beliau tidak bisa mentalakikan Quran ini kepada para sahabat. Beliau bisa membaca tapi tidak bisa membaca tulisan. Dan juga beliau tidak bisa menulis bacaan. Begitu maksudnya. La raiba fi. Tidak ada sakwa sangka. Fihi maknanya di dalam Al-Quran itu sendiri. Kembali kepada Al-Quran Karim. Bahwa Quranul Karim itu tidak ada sakwa sangka, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam segi apa saja. Al-Quran ini kan indah, mulai dari segi susunan kata-katanya, mulai dari segi isi kandungannya, bahkan ketika Al-Quranul Karim melemparkan ide-ide ataupun rencana-rencana agar manusia itu mempelajari sains, teknologi, maka kita dapat membuktikan bahwa apa yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim menjadi nyata pada zaman kekinian. Dulu ketika orang belum dapat pengetahuan yang jelas tentang apa maksudnya ada dua lautan yang disebut oleh Al-Quran Karim pada surah Ar-Rahman, itu ada dua lautan, tapi antara lautan A dan lautan B itu airnya tidak bergabung. Satu lautan tapi terpisahkan, sehingga dalam Quran Karim disebut bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi dua laut itu ada pemisahnya dan tidak bercampur. Ini salah satu kehebatan Al-Quran. Baru zaman-zaman modern ini orang baru tahu salah satu bukti kebenaran dan kehebatan Al-Quran Karim. Sementara Al-Quran Karim sudah menyebutnya 1400 tahun yang silam. Apa itu Al-Quran Karim? Hudan. Dia itu Al-Quran diposisikan sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu diantara posisinya ataupun kegunaannya, salah satunya itu dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pada lain ayat Al-Quran menyebut dia itu petunjuk bagi semua manusia. Ada itu ayatnya. Nanti kita akan sampai kepada ayat itu. Bahkan Quran itu juga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ada akal sehat. Maksudnya dia menggunakan nalar pikirannya. Itu disebut oleh Quran kan. Tapi pada posisi ayat ini Quran menyebut hudan lil muttaqin. Al-Quran menegaskan bahwa dirinya ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan Quran yang mulia turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ulama menjelaskan takwa itu ditafsirkan bahwa orang yang menjaga semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Orang-orang yang menjauhi semua larangan Allah itu akan mendapat hasil ataupun natijah, dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa Allah. Ya, kalau di dalam bahasa Quran disebut janji siksanya itu yang paling dahsyat adalah nanti diazab di neraka. Maka orang-orang yang menjauhkan larangan yang Allah larang itu, dia akan dijauhkan dari siksa neraka serta didekatkan kepada nikmat Allah, yaitu surga yang kekal abadi di dalamnya. Al-Quran Karim menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Di sini dijelaskan
tentang siapa itu orang yang bertakwa. Nah, kita kan menjelaskan secara harfiah orang bertakwa itu siapa? Orang yang taat kepada Allah, menjaga semua hukum-hukum Allah, mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya. Sederhananya begitu. Nah, tapi Quran Karim menjelaskan lagi, dia seperti menafsirkan dirinya sendiri, idhahil ayah bil ayah. Apa itu orang yang bertakwa? Di sini dijelaskan pada ayat berikutnya, ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa itu orang yang bertakwa dimaksudkan pada ayat kedua tadi? Yaitu orang-orang yang mereka itu yu'minuna bil ghaibi. Yu'minun itu dalam tafsir beliau disebutkan yusaddiquna, yang benar-benar meyakini serta membenarkan hal-hal yang gaib. Contoh gaib yang disebut di dalam ayat ini adalah tentang hari berbangkit. Hari berbangkit itu termasuk gaib. Kemudian balasan ataupun hisab, hitungan itu termasuk gaib. Barzah itu juga termasuk gaib bagi kita sekarang karena kita belum mengalaminya. Kemudian balasan kebaikan yaitu surga ataupun balasan keburukan berupa neraka itu juga gaib sekarang karena kita belum merasainnya. Hari akhirat itu gaib. Maka orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang percaya yang gaib itu. Ya, jadi terjemahan orang takwa itu salah satunya orang yang yakin seyakin-yakinnya tentang yang gaib itu tadi. Ada orang membuat pemisalan, perumpamaan antara kita dengan benda yang tidak nampak atau makhluk yang tidak nampak, itu termasuk bangsa jin, itu juga gaib. Walaupun ada orang berkata menurut pendapat dia jin itu tidak gaib karena kita tak nampak. Ya sebenarnya kita tak nampak itulah disebut gaib. Kalau kita sudah nampak umpamanya alam kubur, sudah nampak kita alam mahsyar, sudah nampak kita surga dan neraka, sudah kita rasakan, berarti tidak gaib lagi itu sama kita. Nah, tetapi oleh karena kita sendiri tidak nampak, maka disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi termasuklah bagi kita orang awam ini alam jin, alam malaikat dan alam akhirat itu termasuk benda-benda gaib yang wajib kita imani. Sebagaimana kemarin pernah kita jelaskan, gaib itu ya sekali lagi menukil kepada kebiasaan orang kita Melayu. Gaib itu apa saja yang tidak nampak oleh mata kita, itu sudah termasuk gaib. Sebagaimana kebiasaan orang Melayu, kalau dia lama tidak berjumpa temannya, sahabatnya, dan ketika bertemu dia akan berkata, kemana pergi? Lama betul gaib, kemana menghilang? Maksudnya dia bertanya selama itu kemana saja. Gaib di situ ya apa saja yang tidak nampak oleh pandangan mata secara zahir itu bisa dikategorikan gaib. Tapi gaib yang disebutkan oleh Al-Quran di sini memang arah tujunya itu adalah kepada benda-benda yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai orang beriman. Apa itu? Alam barzah itu gaib. Kemudian alam mahsyar, hari dihimpun. Alam hisab, hari di mana dibalasi. Kemudian surga, neraka, semua itu gaib. Oh, ada orang berkata surga itu indah, Pak, penuh dengan kenikmatan. Neraka itu penuh dengan siksaan dan sesuatu yang tidak mengenakkan. Tapi sesuatu yang masih dapat dibayangkan oleh akal kita, maka dia sebenarnya bukan itu. Kan terjemahan definisi surga itu sendiri menurut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang tidak pernah dirasa, tidak pernah dilihat dan tidak pernah terlintas oleh pikiran kita. Bagaimana gambar? Itu hanya gambaran yang digambarkan oleh kita selaku manusia, itu belum menunjukkan sebenar-benarnya tentang Quran. Itu baru hanya mendekati. Terjemahan itu hanya mendekati bagaimana memahamkan pemikiran kita bahwa arahnya ke sana Quran, surga itu. Tapi bukan itu. Dia di atas itu lagi. Jadi sesuatu yang belum pernah terlintas
Kalaupun cantiknya belum pernah dilihat oleh pandangan mata. Kalaupun enaknya belum pernah dirasa oleh rasanya kita sebagai manusia. Kalaupun hebatnya itu, kehebatannya itu belum pernah terpikirkan oleh kita. Wah, itu hebat, itu dia surga. Karena memang itu rahasia di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala yang nanti Allah akan persiapkan untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan sebagai penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Oh, kita ini susah kalau bab surga ini masuk sebagai itu istilahnya sembarang-sembarang dengan amalan kita susah. Susah karena sungguhnya surga itu mahal. Apalagi kita ini macam saya lah, penuh dengan kelemahan, dosa, kekurangan. Maka Nabi SAW pernah suatu ketika menyebutkan, memberi nasihat. Kata beliau, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Sabda beliau ini kepada sahabat, walaupun sahabat yang mendengar kalimatnya kepada sahabat, sebenarnya ini untuk kita semua juga sih, sebagai pegangan. Apa kata baginda? La yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Tidaklah seseorang di antara kamu itu dapat masuk surga dengan karena amal saja. Tidak bisa. Loh, kok gitu ya Rasulullah, kata sahabat gitu ya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala bala. Kata beliau, kata sahabat kepada beliau, ya Rasulullah, apakah baginda juga begitu? Apakah engkau juga begitu? Ya, saya pun begitu. Illa ayyataghammadallahu birahmatih, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyatalah oleh kita bahwa memang penghuni surga ini orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini besar ini pahalanya. Tapi walaupun dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang posisi itu tadi, tetap kita diwajibkan beramal sebagaimana iman dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bilang sudah tak usah beramal, tak usah melakukan perintah agama karena semua surga itu pun atas rahmat Allah, benar, kalimat itu benar. Tapi perintah beragama itu perintah Allah. Artinya kalau kita tidak beramal, kita tidak menunaikan perintah dari agama, tidak mengikuti apa yang diwasiatkan atau diseru oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita melanggar perintah Allah. Itu memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah murka, bagaimana rahmatnya bisa turun? Nah, oleh sebab itu rahmat Allah maksudnya, itu dia lebih dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam Al-Quran disebut rahmat, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jadi rahmat Allah itu dia dekat kepada orang-orang berbuat baik. Muhsin itu kan satu kalimat yang kalau umumnya itu di dalam ya tasawuf ya, orang-orang ahli tasawuf itu muhsin itu ataupun ihsan itu adalah tingkat paling tinggi. Ihsan itu apa? Orang ihsan itu pernah ditanyakan oleh seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat di sebuah majelis. Lalu tiba-tiba dengan tidak semena-mena, tidak disangka-sangka maksudnya, datanglah seorang laki-laki duduk. Yang dia duduk itu langsung dekat kepada Nabi, bertemu lututnya dengan lutut baginda sallallahu alaihi wasallam, rapat. Sahabat juga heran, siapa orang itu? Tiba-tiba macam akrab sekali dengan salat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertama tentang Islam. Wahai Muhammad, bagi tahu pada Islam itu lagu mana? Dia bilang, wahai Nabi Muhammad, beritahu saya Islam itu apa? Nabi Muhammad pun bagi tahulah Islam itu begini dan seterusnya. Sudah itu dia bilang, sadaqta, benar engkau Muhammad. Lalu setelah itu dia berkata lagi, kalau begitu sekarang tolong beritahu saya tentang iman. Akhbirni anil iman. Wahai Nabi Muhammad, beritahu saya iman itu apa? Dia bagi tahu, Nabi kita SAW jawab, iman itu begini. Sudah selesai Nabi menjelaskan, sadaqta, benar engkau Muhammad.
Setelah itu dia tanya lagi, akhbirni anil ihsan. Kalau begitu mau bagi tahu hamba deh, ihsan itu apa? Tolong kasih tahu saya ihsan itu apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mudah-mudahan saya tidak silap dalam mengingat hadis ini. Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah. Ini menurut ahli tasawuf maqam paling tinggi ya. Ada perasaan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Ada hudur, ada hadirnya Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan kita. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau berbakti kepada Allah, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu. Seolah-olah engkau melihatnya. Jadi ini luar biasa. Jadi kehadiran Allah itu nyata bagi orang yang ihsan itu. Lalu fa in lam takun taraha fa innahu yaraka. Tapi kalau kamu belum bisa menghadirkan diri bahwa perasaan engkau dapat melihatnya, yakinlah dia melihat engkau. Itu dia. Itu pegangan bagi seorang yang ihsan. Maka inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Yang penggunaan katanya kata-kata ihsan itu sebenarnya akar katanya kan ihsan itu juga itu muhsin itu. Muhsin itu orang-orang yang berbuat baik. Ihsan itu ya posisi perbuatan itu. Maka di bahagia kita berharap dengan rahmat Allah bahwa kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberi rahmat dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau berpandukan murni kepada amal ibadah kita, jauh sekali. Jauh sekali kita kurang, kita wajib mengaku kita banyak kurang. Kita sholat tapi mungkin masih banyak kurang. Kita puasa tapi mungkin masih banyak kurang. Kita pergi haji tapi mungkin masih banyak kurang. Kita zakat tapi mungkin juga masih banyak kurang. Kita tauhid kepada Allah tapi mungkin dalam keadaan tertentu kita lupa Allah, kita masih banyak kurang. Maka sandaran kita murni atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya yang disebut orang muttaqin tadi, Al-Quran menjelaskan lagi dengan ayat berikutnya, wa yuqimunas sholata. Wa yuqimunas sholata itu diterjemahkan, ditafsirkan oleh beliau berdua, baik Imam Al-Mahalli ataupun As-Suyuti, bahwa orang yang datang kepada sholat ataupun mengerjakan sholat itu dengan hak-haknya sholat. Ini sholat itu kan perintah. Jadi dalam setiap perintah itu kan ada tata cara pelaksanaannya. Ya, jadi seperti orang mendapat perintah dari pimpinannya, dari atasannya, itu dia harus mengikut sesuai dengan prosedur yang dikehendaki. Kalau umpamanya perintahnya itu macam kita apel bendera pagi jam 7, lagu yang dinyanyikan umpama dalam apel itu Indonesia Raya, maka kita tak boleh ganti dengan lagu lain. Walaupun sama-sama lagu, tapi itu perintah istilahnya. Kemudian dalam perintah itu kita wajib menggunakan umpamanya atasnya baju putih. Dulu kita sekolah dasar SD kan begitu. Baju putih, celananya merah, kaos kakinya putih, sepatunya warna hitam. Itu contoh begitu. Itu ada tata caranya. Maka sholat itu juga begitu. Sholat itu baik dari segi pemaknaan kalimat pengerjaannya itu ada tata caranya. Ada berdiri bagi yang mampu ya. Kemudian ada ruku, bangkit dari ruku, ada sujud. Ada duduk di antara dua sujud, ada sujud lagi, lalu nanti terakhir sekali ada tasyahud, baik tasyahud akhir ya, ada tahiyat, kita duduknya pun sudah berbeda, itu ada. Belum lagi kaitannya sebelum sholat, prasolat itu kan ada lagi perintahnya bersuci. Bersuci itu kan berwudu, tapi sebelum berwudu itu ada lagi perintahnya istinja, kita harus istinja kalau ada hadas. Gak boleh kita tidak berhadas kemudian kita buang hadas, tidak beristinja, tidak bersih lalu langsung wudu, tidak boleh. Karena dia berurut, miftahus shalah at-tuhur. Jadi salat itu pembukanya itu adalah bersih, berwudu itu. Wa miftahut tuhur al-istinja'i. Tapi kunci suksesnya orang berwudu, orang bersih-bersih itu istinjanya itu sempurna.
Contoh kata, kita pergi buang air kecil, belum sempurna tetesan air najis itu keluar, kita sudah berhenti, kemudian menetes di celana kita, dan kita itu sadar, maka wudhu kita tidak sempurna, karena sejak kita belum sempurna. Itu salah satu urutannya itu. Maka kalau mau, kata Nabi SAW, mau lihat orang sholat itu bisa tumak nina, bisa tenang, bisa tidak terburu-buru, maka kuncinya itu lihat dia berwudu, bagaimana teknik dia berwudu. Lalu kalau mau lihat orang yang sempurna berwudu, bagaimana cara dia membersihkan diri dari najis, istinja itu. Kalau urutan ini sempurna, dia bersih hadasnya benar, kemudian dia wudunya dalam berzikir kepada Allah. Termasuk dalam beberapa kalimat ulama memberitahu bahwa berwudu itu nggak boleh ngomong-ngomong, maksudnya makruh itu, karena kita sedang menyucikan diri. Jadi dikehendaki kalau bisa berwudu itu sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak haram berbicara dengan kawan umpamanya, tapi makruh kita ngobrol sama orang dalam keadaan berwudu, karena dikehendaki kita sambil berwudu itu sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa ulama itu ada kalimat-kalimat dalam membasuh muka, ada kalimatnya, membasuh tangan ada doanya, membasuh kepala ada doanya, dan seterusnya. Maka hadirin bahagia, sholat yang dikehendaki itu ya kita terjemahkan secara umum bahwa sholat yang sesuai yang dikehendaki oleh kaidah agama. Jadi ada waktunya, kemudian kalau sholat tertentu ada tempatnya. Contoh sholat Jumat. Sholat Jumat itu walaupun kita mau sholat berdua, bertiga tidak boleh, karena dia ada hukumnya. Oleh sebab itu insya Allah pada minggu hadapan, mudah-mudahan kita panjang umur, kita akan menyambung kembali sampai pada lafaz wa yuqimunas shalah. Insya Allah minggu-minggu hadapan izin Allah kita bertemu. Sampai di sini mohon maaf terlebih dan terkurang atas segala khilaf dan kelemahan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.